Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Michael Thomas Narmo dari kelas 6C ASI. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi dengan judul Audit Sistem Informasi Absensi Pegawai pada Organisasi BPBD Kabupaten Serang menggunakan framework COVID-5. Latar belakang masalah. Sistem daftar kehadiran pegawai adalah alat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang membantu organisasi untuk memonitor dan merekam kehadiran karyawan. Sistem ini dapat membantu dalam mengelola waktu kerja, absensi, serta mengoptimalkan produktivitas. Sistem absensi bisa berupa fingerprint, face recognition, kartu RFID, atau mesin scan barcode. Absensi atau daftar kehadiran dibagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Absensi perangkat keras bisa berupa fingerprint, face recognition, kartu RFID, atau mesin scan barcode. Komputer atau server digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang diambil dari absensi perangkat keras tersebut. Sedangkan untuk absensi perangkat lunak bisa berbasis aplikasi desktop, web, atau mobile yang memungkinkan karyawan untuk mencatat kehadiran. Lalu, ada database yang digunakan untuk menyimpan semua data kehadiran pegawai. Setelah itu, ada laporan dan analisis sebagai alat yang dapat menghasilkan laporan kehadiran, rekap absensi, dan analisis lainnya. Berikutnya, latar belakang masalah. Selanjutnya, latar belakang masalah, yaitu sistem daftar kehadiran pegawai adalah suatu mekanisme atau alat yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencatat dan memantau kehadiran para pegawainya. Sistem ini bisa berbentuk manual atau digital, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pegawai hadir dan bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pencatatan kehadiran. Proses ini melibatkan pencatatan waktu untuk waktu masuk dan keluar pegawai. Dalam sistem manual, biasanya menggunakan buku atau lembar absensi. Sedangkan dalam sistem digital bisa menggunakan mesin absensi, biometrik, kartu RFID, atau aplikasi mobile. Sistem ini membantu manajemen untuk memantau total jam kerja setiap pegawai, termasuk jam lembur, cuti, dan kehadiran. Data ini penting untuk pengelolaan gaji, evaluasi kinerja, dan perencanaan sumber daya manusia. Sistem digital biasanya dilengkapi dengan fitur untuk mengelola data kehadiran secara otomatis. Data yang tercatat dan dapat disimpan dalam database dan diolah untuk berbagai keperluan, seperti laporan bulanan atau analisis kehadiran. Banyak sistem daftar kehadiran yang dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sumber daya manusia atau HR, sehingga memudahkan dalam pengolahan data karyawan serta keseluruhan, termasuk penggajian, manajemen cuti, dan evaluasi kinerja. Sistem ini juga menyediakan berbagai laporan dan analisis kehadiran yang bisa digunakan untuk manajemen untuk mengambil keputusan, misalnya laporan tentang tingkat kehadiran, tren ketidakhadiran, dan produktivitas pegawai. Sistem daftar kehadiran membantu organisasi mematuhi peraturan dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk dalam hal pencatatan jam kerja dan pengelolaan waktu kerja. Penggunaan sistem daftar kehadiran pegawai yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan kehadiran, dan menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang berikut, identifikasi masalah. Beberapa masalah umum yang mungkin timbul dalam absensi. Yang poin pertama, ketidakakuratan data kehadiran. Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah ketidakakuratan data kehadiran. Ini bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pengaturan sistem, kesalahan menggunakan mesin fingerprint, atau masalah teknis lainnya untuk mengakibatkan data kehadiran tidak akurat. Poin kedua, ketidakadilan dalam perhitungan kehadiran. Sistem absensi mesin fingerprint mungkin tidak menghitung kehadiran dengan adil, terutama jika ada kesalahan dalam pengaturan atau jika sistem tidak mengenali sidik jari dengan benar. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam penghitungan kehadiran yang bisa mempengaruhi evaluasi kinerja dan pembayaran gaji. Yang ketiga, kesalahan dalam pengaturan sistem. Kesalahan dalam pengaturan sistem seperti kesalahan dalam pengaturan waktu masuk atau pulang, atau kesalahan dalam pengaturan hari libur bisa mengakibatkan ketidakakuratan dalam data kehadiran. Yang keempat, masalah teknis. Masalah teknis seperti kerusakan perangkat,
atau masalah koneksi internet bisa menghambat sistem absensi mesin fingerprint dari berfungsi dengan baik, yang pada gilirannya bisa mengakibatkan ketidakakuratan data kehadiran. Yang berikut, tujuan penelitian. Penelitian tentang sistem daftar kehadiran pegawai bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan meningkatkan proses pencatatan serta manajemen kehadiran karyawan dalam sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama, menganalisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan spesifik organisasi dalam hal pencatatan dan manajemen kehadiran. Yang ketiga, memahami kendala dan tantangan yang dihadapi dalam sistem absensi yang sedang digunakan. Yang keempat, menilai efektivitas dan efisiensi dari sistem absensi yang saat ini digunakan. Yang kelima, mengidentifikasi kelemahan dan area yang memerlukan perbaikan dalam sistem yang ada. Yang keenam, mengembangkan sistem yang lebih efektif. Yang ketujuh, merancang sistem daftar kehadiran yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi baru. Yang ke-8, mengimplementasikan solusi yang dapat meningkatkan akurasi dan keandalan pencatatan kehadiran. Next, yang berikutnya adalah jenis penelitian. Menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui pengumpulan data non-numerik seperti teks, wawancara, observasi, dan dokumen. Metode ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Data yang dikumpulkan biasanya berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Sumber data bisa berupa wawancara mendalam, catatan observasi, dokumen, dan artefak lainnya. Yang berikut, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian saya di kantor BPBD Kabupaten Serang. Untuk waktu penelitiannya, saya malam hari karena dari pagi sampai sore saya kerja. Tapi saya sempatkan menghadap ke bagian umum dan kepegawaian di mana harus melapor dulu bila ingin penelitian sekitar jam 2 sore, jam 2 siang, hari Rabu tanggal 23 Mei 2024. Setelah menghadap, saya dialihkan ke salah satu non-PNS pegawai BPBD untuk melakukan wawancara dan lain sebagainya kebutuhan. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Setelah observasi dapat dan juga telah melakukan wawancara, hasil BPBD Kabupaten Serang menggunakan cara yang berbeda. Untuk absensi PNS dan non-PNS, absensi untuk PNS itu menggunakan aplikasi SIP kerja, dan untuk non-PNS menggunakan Google Form. Di mana kalau PNS itu diatur oleh BKPSDM dan non-PNS itu diatur sesuai dengan bidangnya masing-masing. Poin kedua, wawancara. Wawancara dilakukan malam hari. Karena sayanya kerja, kenapa saya tidak melakukan wawancara tempat kerja sendiri karena masih menggunakan cara manual, makanya saya melakukan wawancara di BPBD Kabupaten Serang. Wawancara dilakukan jam 6.10 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan di kantor BPBD, dan diwawancara oleh saya itu pegawai tempat penelitian. Yang berikut, analisis kebutuhan. Setelah mengaudit sistem ini, bahwa untuk non-PNS kekurangannya bisa diakses oleh orang lain bila dapat linknya, dan untuk PNS mungkin tidak ada kekurangan karena harus masukkan username dan password. Bagi saya itu cukup bagus untuk keamanan datanya. Yang berikut, rancangan prosedur yang berjalan. Ini adalah gambarnya PNS, non-PNS, masuk di Google Play, ada Smart Key. Itu inilah gambar-gambarnya. Bisa daftar juga di WhatsApp, bagian web juga bisa. Nah, ini berikutnya desain penelitian saya. Dari gambarnya dari mulai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian. Untuk data ada 3 macam, yaitu wawancara, observasi, kuesioner. Yang berikutnya adalah analisis sistem yang berjalan, rancangan prosedur sistem berjalan. Analisis kebutuhan, dan berikutnya adalah A. Gambar yang kedua adalah B, pengumpulan data sekunder, mapping pemetaan, atau ini semuanya dari A kali. Pengumpulan data sekunder, mapping atau pemetaan,
audit tata kelola atau COVID-5 dengan ada berbagi 3 macam, yaitu initiation, planning, assessment, briefing, dan berikutnya data collection, data validation, kesimpulan, dan selesai. Pengumpulan data sekunder. Inilah strukturnya: kepala badan ini, kepala badan, kepala pelaksanaan badan, dan lain-lainnya. Lanjutannya adalah visinya: terselenggaranya layanan kebencanaan yang responsif, updatable, dan profesional dalam membangun kualitas kemandirian sinergis masyarakat menuju Kabupaten Serang yang tangguh. Visinya poin pertama, mewujudkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Serang secara profesional, dinamis, kreatif, dan akuntabel. Poin kedua, meningkatkan pelayanan kebencanaan dengan mengoptimalkan esensi program pencegahan, kesiapsiagaan, dan laboratorium, penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran, serta sarana-prasarana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Yang poin ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peralatan, dan pembiayaan dalam rangka peningkatan pelayanan prima. Yang berikutnya, tujuannya melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berikutnya adalah sasaran strategis. Poin pertama, masih kurangnya regulasi hukum sebagai dasar pemberian bantuan dan perbaikan darurat. Yang kedua, basis data pasca bencana yang masih teradministrasi secara reguler atau manual. Yang ketiga, belum optimalnya pengembangan inovasi dan database untuk mendukung penanggulangan bencana daerah. Berikutnya ada mapping atau pemetaan. Yang pertama, kinerja penyelenggaraan pemerintahan atau good government. Kedua, penataan dan penguatan prestasi kelembagaan perangkat daerah, kompetensi dan profesionalisme SDM aparat pemerintahan. Ketiga, kualitas dan daya saing pelayanan publik. Yang keempat, penanggulangan aset daerah dan peningkatan kapasitas keuangan daerah. Yang kelima, kualitas perencanaan dan informasi pembangunan, kualitas kebutuhan demokrasi. Yang keenam, ketaatan dan supremasi hukum. Ketujuh, kondusivitas, ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedelapan, mitigasi dan penanggulangan bencana atau dalam kurung banjir, puting beliung, gempa bumi, dan potensi tsunami, tanah longsor, dan kebakaran. Yang berikutnya, audit tata kelola atau COVID-5 merupakan kerangka kerja yang umum dapat digunakan untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial, perusahaan non-profit, atau sektor publik. COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama untuk manajemen dan tata kelola IT perusahaan. Yang berikut prinsip COVID-5.0, kontrol, objektif information, dan relasi teknologi. Secara umum memiliki 5 prinsip dasar, yaitu: pertama, meeting stakeholder needs. Terdapat usaha dari perusahaan atau instansi untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan penggunaan data sumber daya. Dan berikut adalah conferring the enterprise end-to-end. Yang berikut adalah conferring the enterprise end-to-end. Bermanfaat untuk mengintegrasi tata kelola IT perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang digunakan COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Berikut, applying a single integration framework. Terdapat banyak standar yang berkaitan dengan IT, masing-masing memberikan panduan pada subset dari kegiatan IT. COVID-5 sejalan dengan standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-5 dapat jadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. Yang berikut, enabling a holistic approach. Tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Yang berikut, separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda.
memerlukan struktur organisasi yang berbeda atau melayani tujuan yang berbeda pula. Yang berikut, metode analisa data. Metode analisa data, audit sistem informasi pada BPWD Kabupaten Serang bisa melibatkan beberapa tahap dan teknik untuk memastikan bahwa sistem informasi efisiensi tersebut berfungsi dengan baik, data yang dihasilkan akurat, dan proses efisiensi berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan yang bisa diambil dalam melakukan analisis data audit sistem informasi. Yang berikut adalah inisiasi merupakan tahap awal dalam proses audit yang melibatkan perencanaan dan persiapan untuk memastikan bahwa audit dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam tahap inisiasi audit sistem informasi efisiensi. Yang pertama, menilai integritas dan akurasi data efisiensi. Yang kedua, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan efisiensi BPWD. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dan risiko dalam sistem efisiensi. Keempat, memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Yang berikut adalah planning the assessment. Setelah tahap inisiasi selesai, langkah berikutnya adalah perencanaan penilaian atau assessment yang lebih rinci. Ini melibatkan perincian strategi audit, metodologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Yang berikut adalah briefing. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk menilai keakuratan data efisiensi, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan efisiensi. Lingkup audit meliputi sistem efisiensi elektronik yang digunakan oleh BPWD, data efisiensi dari Januari 2023 hingga Desember 2023, serta infrastruktur IT yang mendukung sistem efisiensi. Saya akan menggunakan berbagai metodologi dalam audit ini, termasuk wawancara, observasi, peninjauan dokumen, dan analisis data. Proses audit akan melibatkan pengumpulan data dari sistem efisiensi, pengujian kontrol keamanan, dan verifikasi data efisiensi dengan sumber lain seperti laporan manual. Yang berikut adalah data collection. Pengumpulan data adalah tahap krusial dalam audit di mana informasi yang relevan dikumpulkan untuk dianalisis. Berikut adalah langkah-langkah rinci yang dapat diambil dalam proses pengumpulan data. Yang pertama, karyawan harus melakukan check-in sebelum jam 8 dan check-out sebelum jam 5. Yang kedua, jika terlambat atau pulang lebih awal diperlukan izin tertulis dari atasan. Ketiga, karyawan menggunakan kartu RFID atau check-in dan check-out. Yang keempat, data efisiensi dicatat secara otomatis dalam sistem dan disimpan di database internal. Sekian persen saya di malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang kata. Terima kasih.